berdosa kepada sesama manusia. Katanya mereka memaafkan pasca Ramadan, pasca sholat itu bukan dari ajaran Islam. Tanya ke ustadznya, tanya ke tokoh agamanya yang sekiranya bisa membimbing kita untuk menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan. Apa perlu marah? Sehingga persatuan kebersamaan yang menjadi tema utama kita hari ini pun akan tergapai karena hati kita lapang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sudah selisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh Maha paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Juga Bapak Padus, Bapak Teguh dari selaku Padus Suradita. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Pak Padus sudah hadir, jadi mewakili pemerintahan Desa Suradita. Kami minta sambutan Pak Padus, Pak Teguh, Bapak Teguh. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid ini, di Masjid Ar-Rahman, Pak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tanpa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jauh Pak, sejak kali dulu ya. Alhamdulillah beliau sudah datang ke tengah-tengah kita, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di Masjid Ar-Rahman ini. Pada kesempatan ini permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa. Beliau ada 3 acara Pak, sama juga halal semua. Jadi saya ada 2 acara, tadi ada di wilayah Kriya dan langsung diperintahkan oleh beliau untuk mengisi di Masjid Ar-Rahman ini. Alhamdulillah walaupun telat sempat hadir Pak. Makanya saya telepon tadi BPD, infonya BPD diundang kan ya. Tapi belum ada yang datang, makanya saya ngomong sama ketuanya tadi. Karena di wilayah Desa Suradita ini sangat luas Pak. Alhamdulillah bermacam-macam suku, agama ada di wilayah Desa Suradita ini.
Dan mudah-mudahan, nah ini BPD-nya sudah ditelepon baru datang Pak ya. Pak Mul. Alhamdulillah Pak Mul datang Pak Mul. Jadi saya berharap dengan adanya persatuan di wilayah Serponggaran ini, kemarin juga kita menghadiri acara apa itu Pak Ketua Imlek ya, Imlek. Seumur-umur saya baru datang Pak, diundang mas saya Imlek. Dan kita juga bingung kadang-kadang mau ngomong apa di Imlek ini. Kalau kita orang Muslim Pak udah gampang lah ngomongnya. Tapi di Imlek agak bingung kemarin juga ngomong. Untuk Pak Bram pasti bahasa Cinanya Pak. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya kita kumpul bersama di sini mengadakan halal bihalal, mungkin nanti untuk masalah keagamaan Pak Ustadz lah yang menjelaskan masalah halal bihalal ini. Cuma beberapa hal saya hanya menginformasikan bahwa tinggal beberapa hari lagi, mohon maaf Pak Kadis, di wilayah Serponggaran ini mungkin dari depan sampai ke Serponggaran 3 nanti akan ada pembuatan saluran air gitu. Mohon dibantu dukungannya karena emang kita sudah minta beberapa tahun tuh, hampir 10 tahun baru sekarang di ACC. Udah 10 tahun lebih malah. 6 tahun. Alhamdulillah Kadisnya ada di sini ya cepat. Kalau nggak ada Pak Kadis bingung juga kita ini. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, kemungkinan kita sekarang bagi warga Serponggaran mungkin melalui Pak RT-nya atau Pak RW-nya bahwa di Kecamatan Cisauk sekarang sudah bisa bikin KTP di kecamatan. Udah nggak usah ke Dukcapil lagi lah. KTP, KK, akte kematian, sama apa itu? Akte kelahiran, KIA. Nah, mudah-mudahan pergunakanlah ini Pak. Jangan kayak kemarin kan kita ke Dukcapil agak jauh Pak. Sekarang dari kecamatan silakan nanti diinformasikan kepada warganya untuk kalau ini yang belum mempunyai KTP Suradila tolonglah bikin. Karena banyak kejadian Pak. Karena saya ini kan adanya di lapangan Pak, sering di lapangan. Jadi kalau ada yang tabrakan, tawuran, berantem apa yang lainnya itu, saya lihat kadang-kadang ya maaf kemarin belum beberapa lama ini hampir 3 bulan lah ada kecelakaan di daerah BSD meninggal dunia. KTP-nya nggak taunya KTP daerah Jakarta Pusat. Nggak tahu pas dicek-cek ini, alhamdulillah 1 bulan tenang katanya orang Peru Pak. Mayatnya mau dibawa lari ke sana, bawa lari ke sini. Kayaknya orang Peru Suradita. Nah saya berharap kepada Bapak Ketua RT dan RW tolong yang sudah menetap di sini mempunyai rumah di sini, saya berharap mempunyai KTP Suradita. Kadang-kadang kan berat alasannya apa? Di mobil buat bayar ini itu, udah gitu. Kalau di wilayah perumahan ya maaf lah, macam Kria atau Perumahan itu banyak kan untuk mendapatkan BLT katanya. Nah, saya berharap kalau di sini mah nggak mungkin lah. Kalau sudah mempunyai rumah di sini tolong Pak. KTP lah, KTP Suradila gitu. Yang KTP mana-mana tahu. Yang terakhir mungkin saya mungkin ada yang mau sekolah di SMK Negeri 15. Alhamdulillah kemarin kepala sekolahnya sudah hadir di desa memperkenalkan diri. Nanti Pak Edward atau Pak Bram yang akan sekolahnya di ujung Pak, perbatasan Desa Suradita. Itu SMK Negeri 15. Mudah-mudahan kalau emang mau ada yang mendaftar silakan. Jadi untuk memecah di SMA 28 ini jangan sampai setiap tahun itu ribut terus. Jadi masalah sekolahan. Kebenaran kalau yang masih SMP nggak tahu nih modelnya mau domisili atau donasi atau prestasi mungkin ada kalau di SMP. Alhamdulillah saya juga selaku ketua komite SMP 3. Jadi kalau anak-anak yang mau di SMP 3 dipersilahkan. Nanti silakan ada daftar online Pak. Jadi SMP 3
Negeri 15 alhamdulillah adanya di Suradita. Jadi sekarang katanya mau ada yang masih minggu-minggu ini pelayanan di apa ya? Dan wilayah Cisauk ini berkembang lebih besar lagi. Dan mudah-mudahan kita masyarakat sini selalu mudah untuk mendapatkan fasilitas yang ada di wilayah Kecamatan Cisauk ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abram selaku Ketua RW 10 Sepunggar dan 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, yang saya hormati Bapak Ustadz Iqmal dari MI, yang saya hormati Bapak Ustadz Ajat dari MI Cisauk, saya hormati panitia majelis dan kemaslahatan umat Masjid Serpong 2, Pak Wawan, Pak Tony, dan teman-teman semua, perwakilan dari perangkat desa, Pak Kardus Abu, saya hormati. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Pak perwakilan Ketua RT 1 sampai dengan 7, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang karena nikmat dan hidayah saya sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam berlimpah juga kita panjatkan dan curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan juga keluarganya. Selanjutnya, pertama izinkan saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin Bapak-Bapak, karena suasananya masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi saya mohon maaf apabila kepengurusan terdapat kesalahan, baik itu tindakan, perbuatan maupun perkataan saya selama ini. Mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya ini temanya indahnya kebersamaan ya, indahnya kebersamaan. Ini bagus sekali temanya gitu ya. Jadi sekalian memang di sekumpulan atau apa ya, sivitas gitu ya, tempat berkumpulnya warga memang perlu suatu kebersamaan. Karena inilah acara halal bihalal ini harusnya disikapi dengan harapan bahwa kita bisa terus bersilaturahim gitu ya, di antara kita tetangga, antara kita pengurus, antara kita juga dengan hubungan desa, semua itu kita diharapkan untuk bisa terus saling bersilaturahim. Nah, lalu juga selanjutnya memang terkait juga dengan mungkin sedikit tadi Pak harus menyampaikan apa aja sih gitu ya. Mungkin kalau yang dari sisi keagamaan benar tadi Pak Ustadz tadi disampaikan, tapi mungkin dari sisi lingkungan gitu ya. Di belakangan ini mungkin di kegiatan di RW belakangan ini mungkin lebih terakhir terfokus pada THR security dan lingkungan kemarin. Jadi kemarin sudah dibagikan, alhamdulillah lancar gitu ya. Total ada 185 juta rupiah, alhamdulillah terkumpul oleh warga gitu ya. THR security naik gitu ya, lebih banyak. Nah, terus juga THR petugas taman juga naik gitu ya. Alhamdulillah dalam artinya kepercayaan masyarakat bertambah gitu ya, bertambah pada masyarakat. Alhamdulillah juga penyerapan gitu ya untuk iuran semua juga naik gitu ya. Nah, itu ya yang disebut tadi kebersamaan gitu ya. Itulah refleksi dari kebersamaan. Kuncinya gotong royong gitu ya. Gotong royong artinya mungkin saya punya singkong, Pak Sedo punya pisang gitu ya. Dia punya salah, kita bawa sama-sama ke sini, kita makan bareng-bareng. Itu namanya kebersamaan dan semangat gotong royong. Yang saya harapkan ke depan ya, kalau bisa lebih baik lebih baik, tapi paling tidak seperti ini dipertahankan seterusnya gitu. Jadi kita sudah punya, mungkin dulu sebelum saya gitu ya, kita hidup masing-masing gitu, hidup individual gitu, sebelah rumah. Mungkin sakit tadi kita nggak tahu gitu.
depan nanti banyaknya kegiatan, gitu ya, banyaknya saling kumpul-kumpul ya, gitu. Kita sama sebelah kita, sama depan kita, sama belakang kita lebih mengetahui lagi, gitu ya. Artinya semangat gotong royong hidupnya lebih baik lagi. Itu sih yang saya harapkan ke depannya. Jadi nyambung pada tema ini, indahnya kebersamaan. Nah, harapan saya juga selanjutnya mungkin terhadap Biro Kemasyarakatan diperbanyak lagi Pak kegiatannya gitu. Jadi agar kita bisa selalu saling kumpul seperti itu. Baik acaranya gitu. Tadi saya juga kan udah ada dari Muhammadiyah juga Muhammadiyah yang coba dibanyakin aja lagi kegiatannya agar kita bisa saling kumpul, mesti juga tambah ramai lagi di sini. Itu sih bagian harapan dari saya ke depan. Mungkin hanya itu aja Pak dari saya. Di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita semua sebagai tarawihnya, sehingga katakanlah dosa-dosa kita terhapus, katakanlah, dan semoga amin ya rabbal alamin. Katakanlah dosa-dosa kita terhapus. Tapi ada satu jenis dosa yang tidak akan bisa terhapus hanya dengan ibadah. Apa itu Ustaz? Kok bisa? Kita semaksimal apapun katakanlah kemarin kita bahas Ramadan, tetap ada satu jenis dosa yang tidak bisa kita hapuskan dengan sekedar beribadah. Sampai Rasulullah isyaratkan dalam hadisnya, tahukah kalian apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Akhirnya sahabat menjawab, oh ya Rasulullah, muflis itu orang yang kehilangan harta. Kata Rasulullah, kamu benar, tapi yang aku maksud adalah orang yang muflis nanti di akhirat. Akan ada orang-orang jemaah sekalian di akhirat datang dengan bangganya, dengan bahagianya, penuh amal ibadah. Siap betul dia menghadap Allah. Pas Ramadan maksimal luar biasa, tilawah sekian banyak hartanya. Di akhirat bawa amal ibadah sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kata Rasulullah, bal syatamaha, tapi semasa hidupnya dia pernah menyakiti saudaranya. Wa qala fahada, ia pernah menuduh keburukan kepada orang sekelilingnya. Wa akala mala hada, bahkan dia pernah memakan harta orang lain yang bukan haknya. Bahkan kata Rasulullah, kebaikannya perlahan demi perlahan diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Pun saat kebaikannya habis, keburukan orang yang dizalimi dipindahkan kepadanya. Seberbahaya itu dosa yang tidak bisa terhapuskan hanya dengan ibadah, yaitu dosa kepada sesama manusia. Katanya menjadi amaliyah daripada ulama-ulama kita. Lihat pasca Ramadan ini umat banyak yang Masya Allah maksimal pas Ramadan dengan ibadah. Tapi masalahnya ada satu jenis dosa yang tidak terhapus dengan ibadah, yaitu dosa kepada sesama manusia. Karena yang pasca Ramadan dibuatlah bagaimana luar biasa ulama kita berpikir, dibuatlah budaya dibiasakan saling maaf-maafkan. Ini budaya Nusantara sebetulnya. Semasa saya di Mesir nggak ada orang pasca Lebaran itu maaf-maafan, nggak ada. Orang setelah sholat Id pulangnya di rumah. Tapi Masya Allah nih ulama-ulama kita di Nusantara memikirkan itu sedikit itu. Dari hadis ini orang kalaupun banyak ibadahnya pas Ramadan, ini masalahnya dosa sesama manusia belum terhapus. Maka setelah Ramadan dibuatlah sebuah budaya yang menjalankan daripada sunnah Nabi juga, yaitu saling maaf-maafkan. Muncullah di sana istilah halal bihalal. Ini mungkin juga istilahnya halal bihalal itu kalau diterjemahkan kan halal dengan halal, maksudnya apa Ustaz itu? Kita ngerti halal sih halal ya, cuma halal dengan halal itu apa maksudnya? Nah, itu repotnya kalau kita belajar hanya lewat terjemahan semata. Karena perspektif kita soal halal boleh dikonsumsi kan gitu. Halal berarti ya intinya boleh kita apa-apakan gitu kan. Nah, tapi dalam literasi bahasa Arab halal maknanya luas sekali. Halal bisa berarti merelakan, membiarkan, mengizinkan.
kita susah buat jalan dengan tenang di jalan raya. Karena kalau di Mesir menjelang berbuka dari asar aja itu orang berderet banyak pinggir jalan menawarkan ini tuh. Ada yang menawarkan kurma, ada yang menawarkan minuman. Mulai dari yang sesuai dengan selera kita orang-orang Asia sampai yang paling aneh itu ada. Saya pernah kelihatannya dapat dicoba agak kelihatan saya, tapi masya Allah. Artinya mereka luar biasa semangatnya dan cara menawarkannya unik. Nah itu apa? Halal, halal, halal. Halal artinya ambil jalan, saya relakan ini. Artinya makna halal sebetulnya luas sekali. Dan maka yang dimaksud halal bihalal di sini adalah kita merelakan, kita mengharapkan orang lain merelakan kesalahan kita, maksudnya memaafkan. Dengan apa? Dengan dihalal. Dengan kita pun merelakan segala macam kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepada kita. Nah, itu seluar biasa itu maknanya. Karena masya Allah, semoga dengan momen pertemuan kita pada malam hari ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk menghapuskan dosa kita kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Ini penting saya sampaikan jemaah sekalian karena cukup ramai juga pasca Ramadan kemarin banyak video-video bersebaran itu sampai ada yang bertanya itu memangnya betul Ustaz apa namanya budaya memaafkan itu bukan termasuk ajaran Islam. Akhirnya saya buka juga videonya, ternyata memang ada beberapa ustaz yang menyampaikan memaafkan pasca Ramadan, pasca sholat itu bukan dari ajaran Islam. Agak mengagetkan sebetulnya. Bahkan beliau tidak menyampaikan, tidak ada dalilnya. Nah, ini artinya berawal dari ketidaktahuan. Maka yang saya sampaikan adalah ketika kita mendapati orang katakanlah menyalahkan apa yang sekiranya kita amalkan, hal pertama tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Cukup jelaskan apa yang kita pahami, cukup jelaskan dalil yang kita amalkan. Ustaz kan saya awam, bagaimana jelasin? Jelasin yang begituan. Jelasin dalil sholat 5 waktu saja saya nggak ngerti. Paling mau aqimus sholat dari kata sholat zuhur saya nggak tahu dalilnya kayak gimana, gitu kan? Saya awam. Maka ketika kondisi demikian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ustadznya, tanya ke tokoh agamanya yang sekiranya bisa membimbing kita untuk menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan. Tanpa perlu marah. Sehingga persatuan kebersamaan yang menjadi tema utama kita hari ini pun akan tergapai karena hati kita lapang. Dan ini diajarkan oleh ulama-ulama kita sejak dulu jemaah sekalian. Nah, saya ambil satu contoh yang masyhur di kalangan ulama mazhab adalah kita tahu dalam mazhab Syafi'i membasuh kepala ketika berwudu itu hanya sebagian saja, gitu kan? Kita sudah pahami itu dengan mudah. Pokoknya basuh kepala ketika berwudu cukup sebagian saja. Entah bagian depannya, bagian depan luka Ustaz, bagian sampingnya tidak masalah, ataupun bagian belakang bahkan. Yang penting sebagian kecil mewakili bahwa itu sudah terbasuh kepalanya. Tapi dalam mazhab Maliki itu wajib semuanya. Imam Malik itu mewajibkan semuanya. Dan uniknya dalilnya sama, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala, usaplah kepala kalian ketika berwudu. Tapi kenapa Ustaz ada dua? Misalnya kainnya celananya untuk laki-laki, lihat saudara kita di bawah mata kaki. Tanyakan, ajak diskusi. Saya, wah Ustaz, jangan diajak diskusi, yang benar aja ajak diskusi Ustaz. Saya ajak diskusi Ustaz, sehingga akan terbangun komunikasi yang baik. Ketika kita sholat sambil kita misalnya, kok dia tasyahudnya gerak-gerak, saya enggak batal kayaknya gitu kan? Kalau tidak, gaji sama-sama akhirnya kita mengkaji. Kamu kenapa gerak-gerak? Saya emang nggak gerak. Dan kamu kenapa nggak gerak? Saya juga nggak tahu dari di sini. Akhirnya sama-sama belajar. Dan itu indah persatuan semacam itu. Kalau seandainya kita lagi-lagi mengkaji, karenanya di pertemuan yang mungkin singkat ya, ini harapannya ini menjadi awal bahwa kita sama-sama mengkaji lebih dalam. Pun insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kemarin diagendakan insya Allah untuk saya di malam Ahad ya, insya Allah untuk ke depan kita coba
disampaikan secara resmi juga dari kepengurusan. Secara umumnya untuk saya di malam Ahad pekan pertama dan kedua malam Ahad ba'da Isya. Itu mungkin waktunya insya Allah kita bisa lebih lapang, kita sama-sama diskusi. Dan saya suka sekali kalau ada sesi tanya jawab gitu. Jadi dari situ kita akhirnya terbuka, akhirnya menyampaikan keluh kesah yang ada, dan Islam akhirnya betul-betul menjadi sebuah solusi. Betul-betul menjadi sebuah solusi. Karena banyak kajian-kajian yang kita telaah lebih cenderung hanya menyampaikan saja, sedangkan ulun-ulun jamaah ini tidak tersampaikan. Sehingga ini pun perlu dibuat ruang bahwasanya jamaah itu pasti punya masalah masing-masing, pasti punya pertanyaan yang mungkin kalau pas kajian jadi lupa gitu. Makanya penting untuk dicatat juga. Dan semoga ini juga menjadi media kita untuk betul-betul saling berlapang dada. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita kaji bersama. Dan ini penting, jangan sampai kesimpulan kajian malam hari ini pun menganggap ini Ustaz Iqbal apa aja dibenar-benarin. Kalau kayak gitu yang betul-betul menyimpang bagaimana? Yang betul-betul menyimpang pun kita perlu tegas. Kita perlu tegas. Artinya kalau yang masih kita berlapang dada ketika memang jelas dalilnya, ketika memang jelas ulama. Tapi ketika sudah tidak jelas ini alirannya, saya pernah ketemu orang, dan ini pernah saya sindir sedikit ketika kajian Isra Mi'raj beberapa bulan yang lalu. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia tidak pernah terlihat sholat, tapi ditokohkan sekali. Orang-orang menganggapnya sebagai ustadz yang luar biasa, dan kemampuannya pun tidak main-main. Dia bisa reinkarnasi itu gimana? Kalau sudah meninggal dia hidup lagi, kayak Krishna. Kalau keyakinan Hindu kan ada ya, dewa-dewa itu kalau sudah mati ya hidup lagi di jasad yang berbeda. Dia bisa menerawang, dia bisa berpindah satu tempat ke tempat lain dengan waktu cepat. Dan keahlian-keahlian yang akhirnya saya simpulkan beliau ini menyimpang, ini sudah menyimpang nih keyakinan semacam ini. Sehingga saya sampaikan saat itu ke salah satu muridnya. Artinya ini ingin saya sampaikan bahwa tetap di luar sana ada penyimpangan yang jelas yang kita tidak bisa berlapang dada karena itu jelas penyimpangannya. Ketika itu saya diskusi dengan salah satu muridnya, hingga akhirnya muridnya berkata kepada saya, Ustaz Iqbal, daripada antum banyak mengeluarkan banyak spekulasi, banyak tuduhan, antum kan masih belum banyak pengalaman soal itu, ilmunya belum sampai, mending datang aja langsung, datang saja. Akhirnya saya datang saat itu di bulan Ramadan, acaranya buka puasa bersama saat itu. Di kajiannya si ustaz tersebut, katakanlah panggilannya misalnya Abah ya, biar kita lebih mudah. Abah ini akhirnya membuat sebuah kajian, dan ketika saya datang beliau kenal, karena memang sudah kenal dekat sebelumnya secara sosial. Kenal. Beliau menyambut saat itu, oh ini orang Mesir ini, Al-Azhar. Betul. Silakan. Duduk dekat beliau saat itu, awalnya tidak ada keanehan, semuanya berjalan lancar, beliau menyampaikan nasihat yang sifatnya umum. Sampai datang waktu maghrib, saya teringat katanya beliau itu kalau waktu sholat hilang. Akhirnya saya perhatikan betul, ini sudah masuk waktu maghrib. Kemana beliau kira-kira? Semuanya bersiap untuk sholat maghrib, dan ternyata diarahkan ke lantai 2 rumah beliau. Akhirnya kami ke lantai 2. Pas saya naik, saya perhatikan beliau sedang ngobrol dengan 2 orang ibu-ibu, karena jamaahnya banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Pas saya naik ke lantai 2, saya perhatikan beliau sedang ngobrol dengan 2 ibu-ibu. Yang ke atas, para muridnya pun minta saya jadi imam saat itu. Selesai sholat, melihat beliau tidak ada. Turun ke lantai 1 kembali, melihat beliau masih ngobrol dengan 2 ibu-ibu yang sama. Sehingga saya menyimpulkan beliau tidak hilang di waktu sholat, beliau hanya tidak sholat. Dan keanehannya tidak berhenti di situ. Saya perhatikan jam, kalau sampai Isya beliau belum bangkit dari kursinya, ini jelas sudah jelas menyimpang ya, beliau tidak sholat maghrib, berarti kan seperti itu.
Nah, menjelang waktu Isya jamaah sekalian, dan ini kisahnya betul, saya mengalami langsung. Menjelang waktu Isya, beliau tiba-tiba bertanya kepada jamaah, ada yang mau kurma? Itu jamaah serentak menjawab, mau. Karena saya duduk dekat beliau, saat itu kan awal datang dipersilakan, orang Mesir kan dipersilakan duduk dekat beliau. Otomatis kanan kiri saya itu murid seniornya semua, udah belasan tahun. Saking saya langsung berbisik ke telinga saya, beliau akan ambil kurma langsung dari Arab Saudi. Saat itu kayak apa ya? Saya pikir ini saya sepertinya terjebak di tempat yang salah. Itu muridnya dari yang senior berbisiknya, beliau akan ambil kurma langsung dari Arab Saudi. Karena saya datang ke situ pun sebetulnya kan tujuannya untuk membuktikan dia betul menyimpang atau tidak. Saya pikir, seperti apa nih triknya, gitu kan? Apakah seperti sulap, gitu kan? Atau seperti apa? Ternyata beliau minta keranjang wadah yang besar. Silakan tolong carikan wadah apa saja. Muridnya berpencar beberapa, kemudian membawakan keranjang yang biasa untuk tukang buah, kurang lebih sebesar ini. Biasa kita tahu ya, untuk buah-buah seperti semangka atau apa, besar kan? Keranjang itu dibawa, kemudian dia bilang ini tidak terlalu besar, enggak, Allah, insya Allah. Beliau naik ke lantai 2 seorang diri. Saya agak kecewa saat itu. Jadi saya kira live gitu kan, terus ternyata beliau naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu jamaah, karena sebelumnya saya sholat maghrib itu di lantai 2, itu hanya ada kamar 2, kamar biasa normal. Karena saat kami naik pintunya terbuka lebar, ini kelihatan, itu kamar biasa, dan satu aula itu. Beliau naik ke atas ada sekitar 30 menit, artinya sudah lewat waktu Isya. Saya tunggu waktu beliau sholat, ya kasih Allah. Dan kemudian pasca 30 menit terdengar suara benturan besar sekali. Itu di lantai. Dan salah satu muridnya langsung berkata, itu benar sama persis ucapannya seperti ini. Muridnya bilang sambil menengadah ke atas, beliau seperti jatuh dari pohon kurma. Itu betul, ada yang bicara seperti itu. Dan memang semuanya ketawa saat itu. Beliau seperti jatuh dari pohon kurma. Dua murid paling senior mukanya terlihat serius sekali. Berbeda karena yang lain ketawa, pasti ada yang bicara seperti itu, yang lain kan ketawa. Dua murid paling senior di samping saya itu mukanya seperti panik. Mereka bangkit lari ke lantai 2. Pas jam mereka lari ada sekitar 5 menit, mereka turun membawa keranjang tadi penuh dengan kurma yang bertangkai secara berantakan gitu. Dan tangkainya besar-besar, seperti betul-betul baru dipetik dari pohon. Tangkai yang sulit saya temukan di pasaran itu nggak ada tangkai-tangkai besar seperti itu. Dan penumpungnya itu berantakan, nggak terpres rapi gitu nggak. Ini tangkainya yang satu ada kemana, yang satu seperti apa, berantakan. Dan itu sekeranjang penuh. Dan dipotong berdua oleh muridnya itu. Muridnya turun membawa kurma, karena saya duduk paling depan, otomatis ditaruhnya di depan saya persis. Saya pikir ini kurma betul kayaknya. Apakah ini hanya sihir atau apa? Akhirnya yang saya lakukan saat itu membaca doa. Beliau turun tidak lama setelahnya dengan kondisi berkeringat banyak sekali. Nah, saat itu saya masih masih meraba-raba ini triknya seperti apa? Karena tadi saya juga dari lantai atas, saya tahu balkonnya kosong, kamarnya terbuka lebar, kelihatan hanya kasur, lemari. Rasanya kalau ditaruh di lemari tidak. Dan saya coba pegang itu kurma, hangat sekali. Artinya ini bukan suhu ruangan, hangat dan kering. Kalau ditutup sesuatu itu lembab, ini kering. Saya pikir ini gimana triknya? Atau memang ada sihir yang dia gunakan? Allah. Beliau turun berkeringat sangat deras. Salah satu muridnya bertanya, Abah, keringatannya banyak sekali, di Arab Saudi lagi panas ya? Beliau jawab seperti ini, iya, di sana sedang zuhurnya. Dari situ langsung saya tersenyum, berarti jelas beliau bohong, dusta. Kenapa Ustaz kok bisa langsung menyimpulkan dusta? Karena itu sudah jam 7 malam.
Jam 7 malam di Indonesia sama dengan jam 3 sore di Arab Saudi. Tidak mungkin sedang zuhurnya. Artinya apa? Bagaimanapun caranya, triknya kurma ini sampai, beliau tidak mungkin ke Arab Saudi dengan sihir atau apapun. Tidak mungkin, pasti ini tipuan saja. Dan dari situ saya semakin yakin menyimpulkan ini penyimpangan yang luar biasa. Dan saya sampaikan, Nanti kita bongkar ya caranya. saya sampaikan ke muridnya, saya ajak diskusi, Nanti. saya yakinkan. Muridnya mulai berubah. Dia cerita lagi ke muridnya yang lain. Muridnya cerita ke muridnya yang lain. Terus menjadi pesan berantai yang otomatis sampai ke abangnya. Disitulah awal mula saya teror akhirnya. Nah itu Masya Allah ya mas sekalian. Ketika ada jelas penyimpangan, maka kita akan katakan itu penyimpangan. Menyatukan kebersamaan yang ada. Mana perbedaan yang perlu kita tegaskan hadapnya untuk menentang penyimpangannya aja. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah dari Pak Ustadz Iqmalul Hakim Al-Si sungguh sangat luar biasa membuka cakrawala kita, wawasan kita, bahwa kita berusaha untuk menyamakan dan perbedaan dalam arti indahnya kebersamaan dan indahnya persatuan. Semoga kualitas iman kita bisa meningkat setelah Idul Fitri ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk Pak Ustadz Iqmal, apakah ada mau tanya jawab? Kalau tanya jawab saya buka. Bersedia Pak Ustadz ya. Kalau ada mau tanya jawab boleh. Saya buka 2 pertanyaan. Udah malam. Atau sudah cukup malam? Udah malam. Baik, terima kasih sebelumnya. Acara selanjutnya insya Allah adalah 2 penutup yang akan dibacakan oleh Pak Ustadz Egy Tristia Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz. Alhamdulillah, beliau ini adalah Ustadz di lingkungan Penggaran 2 yang selalu membimbing kita untuk rutinan yaitu mingguan untuk membaca surat Yasin dan tahlil, dan juga selalu dibantu juga oleh Ustaz Asyid Jani dari DMI Cisau. Waktu dan tempat yang silakan Pak Ustaz. Marilah Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat tali silaturahim antara kita semua, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir lana dhunuba bayana as-sighar. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afina fi Palestin wa fi ayyi makanin kan. Allahumma 'amida al-masjid al-aqsa ila rihadil muslimin warzuqna salatan fihi qabla al-mamati